Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang kerusakan ekosistem laut akibat illegal fishing di Kepulauan Riau. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Putri Ayuananda sebagai moderator, dan selanjutnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh para presentator. Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 di Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan sebelah utara yaitu Vietnam dan Kamboja, sebelah timur yaitu Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat, sebelah selatan yaitu Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dan Provinsi Jambi, serta bagian selatan yaitu berbatasan dengan negara Singapura, Malaysia dan juga Provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau mencakup 2 kota dan 5 kabupaten. 2 kota yaitu Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, serta 5 kabupaten yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam mineral yang cukup besar, serta energi yang relatif cukup besar, seperti mineral, gas alam, timah, bauksit, pasir besi, granit, dan juga pasir. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya air yang melimpah. Hal ini dikarenakan karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan. Dengan begitu, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pencemaran air yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan karena banyaknya kasus illegal fishing, insiden tumpahan minyak, dan buangan limbah di wilayah perairan atau kelautan. Pada kali ini, kelompok kami mengangkat studi kasus yaitu kerusakan ekosistem laut akibat illegal fishing di Kepulauan Riau. 3 potensi yang ada di Kepulauan Riau. Yang pertama, sumber daya hasil maritim, yang kedua, hasil tambang, yang ketiga, jasa transportasi perdagangan dan juga pariwisata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengelompokan faktor dan penyebabnya. Faktor yang pertama yaitu Penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat sekitar. Penyebab keduanya yaitu adanya oknum penegak hukum yang ikut terlibat dalam kasus illegal fishing ini, dan kurangnya pengetahuan nelayan terhadap dampak pencemaran laut. Penyebab ketiganya adalah maraknya kasus illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun dari negara-negara tetangga. Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut, membuat kasus illegal fishing ini semakin leluasa dilakukan oleh masyarakat lokal maupun negara tetangga. Selain itu, karena adanya oknum penegak hukum yang ikut terlibat dalam kasus illegal fishing ini. Faktor yang kedua adalah metode. Penyebab pertamanya yaitu penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan standarnya. Penyebab keduanya yaitu penggunaan pukat harimau, bom, racun ikan, dan lain-lain. Penyebab ketiganya yaitu rusaknya ekosistem laut. Dengan penggunaan alat yang tidak sesuai standar seperti menggunakan pukat harimau, bom, racun ikan, dan lain sebagainya, membuat ekosistem laut menjadi terganggu, bahkan menjadi rusak. Faktor yang ketiga adalah mesin. Penyebab 1, kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan. Penyebab 2, kurangnya kapal patroli untuk melakukan pengawasan. Dan penyebab ketiga, banyak kapal asing yang masuk ke wilayah perairan karena tidak terdeteksi radar. Maraknya kasus illegal fishing dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang seperti kapal patroli, padahal kapal patroli tidak mendeteksi menggunakan sensor radar agar kapal asing yang melakukan pengambilan ikan dapat terdeteksi. Faktor yang keempat adalah market. Penyebab 1 berasal dari masyarakat dan pemerintah. Penyebab 2 dari masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan pasar dari pemerintah, yaitu susahnya perizinan dan kurangnya dukungan pemerintah. Penyebab 3, nelayan menangkap ikan secara besar-besaran, lalu nelayan mengabaikan himbauan pemerintah. Banyaknya permintaan ikan, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri, membuat masyarakat dan para oknum melakukan pengambilan ikan secara besar-besaran. Manajemen dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah kurang efektif dan kurangnya pemilihan mata pencarian yang alternatif. Selanjutnya adalah faktor yang kelima yaitu material. Penyebab yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam laut. Penyebab yang kedua adalah penurunan kualitas dan kuantitas stok ikan, dan penyebab yang ketiga adalah persaingan antara nelayan lokal dan asing. Material merupakan penurunan kualitas sumber daya alam yang terjadi akibat metode penangkapan ikan yang tidak efisien, yang dimana para oknum melakukan pengambilan ikan menggunakan pukat harimau, yang membuat ikan kecil yang seharusnya bisa berkembang jadi ikut tertangkap.
Faktor satu adalah time, yaitu penyebab satunya kegiatan illegal fishing dilakukan secara berkepanjangan. Penyebab duanya menurunnya tingkat ekosistem laut. Jadi, dengan dilakukannya illegal fishing secara terus-menerus, membuat ekosistem laut menjadi menurun, bahkan terancam rusak. Faktor selanjutnya adalah teknologi. Penyebab satunya penyalahgunaan teknologi dalam proses penangkapan ikan. Penyebab duanya sonar, GPS, dan teknologi lainnya untuk mempermudah illegal fishing. Kecanggihan teknologi yang semakin pesat dimanfaatkan oleh para pelaku illegal fishing dalam prosesnya. Faktor selanjutnya adalah informasi. Penyebab satu, kurangnya informasi yang akurat mengenai kondisi sumber daya ikan dan peraturan yang berlaku. Penyebab duanya, kesenjangan informasi antar pihak-pihak terkait. Penyebab tiganya, terjadinya ketidaksesuaian antara kebijakan dan implementasinya. Jadi informasi yang kurang akurat inilah yang menyebabkan oknum dan sebagian dari pihak yang terkait sehingga tidak menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari identifikasi faktor potensial ada dua. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pihak pengelola setempat terkait illegal fishing. Yang kedua yaitu dampak yang dihasilkan dari aktivitas illegal fishing. Nah, itu tadi materi dari presentasi kami. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kami tunggu. Dan saya akhiri presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.